meningkatkan pelayanan rumah sakit. Pada tahun lalu banyak masyarakat mengadu mengenai pelayanan kesehatan yang berada di rumah sakit Indonesia. Satu di antara keluhan masyarakat yaitu penanganan dokter yang melayani pasien yang kurang memuaskan. Seharusnya memerintahkan lebih mengutamakan bidang kesehatan dengan cara membarui atau meningkatkan mutu setiap dokter di Indonesia. Hal itu dilakukan demi meningkatkan pelayanan dan memberikan kepuasan pada masyarakat. Terdapat pengaduan yang berjumlah sekitar 268 dan dilaporkan kepada Kementerian Kesehatan. Namun dan pada kenyataan masih banyak laporan yang belum diterima bahwa masyarakat masih kurang puas dengan pelayanan rumah sakit yang diberikan. Masyarakat terus berharap agar mendapatkan peningkatan pelayanan rumah sakit yang ada di Indonesia guna membuat pasien menjadi lebih nyaman. Satu di antara keluhan masyarakat yaitu penanganan dokter untuk melayani pasien yang kurang memuaskan. Dua, masyarakat terus berharap agar mendapatkan peningkatan pelayanan rumah sakit yang ada di Indonesia guna membuat pasien menjadi lebih nyaman. Tiga, seharusnya pemerintah lebih mengutamakan bidang kesehatan dengan cara membarui atau meningkatkan mutu setiap dokter di Indonesia. 4. Teks editorial tersebut tunjukkan kepada rumah sakit yang ada di Indonesia untuk meningkatkan pelayanan guna membuat pasien lebih nyaman dan menyarankan untuk meningkatkan mutu setiap dokter di Indonesia. Upaya peningkatan mutu pendidikan. Pendidikan merupakan kebutuhan setiap manusia untuk mencapai ilmu pengetahuan dan merupakan kemajuan suatu negara. Pendidikan yang berkualitas sangat penting ditingkatkan agar bisa sejajar dengan negara maju. Namun nyatanya pendidikan di dunia Indonesia belum begitu dibanding dengan negara maju lainnya. Setiap lembaga pendidikan harus diciptakan dan mencetak lulusan baik serta berkualitas. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi menghadapi perubahan dan tantangan yang makin sulit. Untuk menciptakan peningkatan kualitas pendidikan, diperlukan upaya yang benar-benar serius sehingga akan mendapat solusi dari permasalahan yang akan dihadapi. Lembaga pendidikan harus mendukung setiap murid menjadi lebih berkualitas dan mampu bersaing dengan negara lain. Hal ini demi kemajuan iptek, globalisasi dan menciptakan tenaga asli. Namun di era saat ini sudah lebih mudah dengan adanya teknologi yang makin canggih seperti internet untuk mencari materi belajar, sehingga guru bukanlah salah satunya sosok utama dalam menuntut ilmu atau mencari informasi. Saat ini peran guru sudah bergeser dengan menjadi dinamisator, motivator, dan fasilitator. Peran guru tetap menjadi hal yang sangat penting dan tidak tergantikan dalam hal mendidik setiap murid. Oleh sebab itu, perlu ditingkatkan kembali peran guru agar mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Satu, namun nyatanya pendidikan di Indonesia belum begitu bagus dibanding dengan negara maju lainnya. Dua, namun di era saat ini lebih mudah dengan adanya teknologi yang makin canggih seperti internet untuk mencari materi belajar, sehingga guru bukanlah salah satunya sosok utama dalam menuntut ilmu atau mencari informasi. Oleh sebab itu perlu ditingkatkan kembali peran guru agar mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Seharusnya peran orang tua atau keluarga juga dibahas dalam meningkatkan mutu pendidikan. Oke, terima kasih. Gaya hidup dan kesehatan. Kesehatan itu sangat penting bagi setiap individu. Maka dari itu diperlukan gaya hidup yang sesuai untuk menjaga kesehatan dan kekuatan dalam tubuh agar tidak mudah terkena penyakit. Pasalnya, penanganan penyakit menular belum sepenuhnya berhasil sehingga bisa menciptakan beban ganda penyakit. Adapun penyakit tidak menular ataupun penyakit degeneratif memiliki persoalan sama. Bahkan sejumlah orang terkena penyakit tidak menular meningkat secara pesat sehingga menjadi pembunuh nomor satu. Penyakit tersebut misalnya diabetes, kanker, hipertensi, jantung, dan stroke. Menurut data dari Kementerian Kesehatan atau Kemenkes, penyebaran penyakit relatif merata di setiap kota besar dan kecil. Hal ini mendadakkan keadaan kesehatan serta penyakit pada masyarakat telah bergeser sejak beberapa waktu. Pada sebab itu,
Diperlukan gaya hidup yang baik, seperti menjaga pola makan dan minum serta memperhatikan kandungan gizi pada makanan yang dikonsumsi. Perubahan pola yang dilakukan bersama dengan adanya demografi yang menyatakan bahwa lebih besar jumlah penduduk usia produktif dibandingkan jumlah penduduk tidak produktif. Hal tersebut disertai perilaku konsumtif dibandingkan produktif yang termasuk pola makan dan minum. Indonesia memang bukanlah salah satunya negara yang memiliki masalah penyakit ganda, namun kita bisa belajar dari negara lain soal pencegahan penyakit tidak menular. Prinsip untuk menangani penyakit adalah dengan mencegahnya dibandingkan harus mengobati. Dengan begitu, pemerintah bisa membuat masyarakat harus lebih memperhatikan pola hidup yang sehat. Program yang dilaksanakan juga perlu dukungan dari kementerian atau lembaga yang terkoordinasi dengan melibatkan masyarakat untuk hidup sehat. 1. Demokratik hipertensi. 2. Maka dari itu dan apapun atau jadi. 3. Indonesia memang salah satu negara yang memiliki masalah penyakit ganja. Namun kita bisa belajar dari negara lain soal pencegahan penyakit tidak menular. 4. Menurut data dari Kementerian Kesehatan Kemenkes, penyebaran penyakit relatif merata di setiap kota besar dan kecil. 5. Kelemahan kurangnya informasi tentang bagaimana gaya hidup yang sehat. Kelebihan berisikan kalimat yang mudah dimengerti dan logis. Kesimpulan, dari ketiga berita tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat permasalahan pada kesehatan dan pendidikan yang ada di Indonesia, sehingga pemerintah dan gaya hidup masyarakat menjadi faktor utama dari permasalahan tersebut. Hal ini dapat dicegah dengan melakukan perubahan-perubahan seperti yang disarankan oleh penulis teks editorial tersebut. Saran kepada pembaca harus diharuskan membaca berita dengan seksama agar pesan dapat tersampaikan dan mengerti maknanya. Sekian dari kami.